laku dijual sekarang gitu kan. Nah bedanya dengan yang dibuat kayak di Indomaret sama yang punya yang Indomaret kan harus dijagain, ada penjaganya. Ini kan ada penjagain, cuma ya, gimana? Kalau pakai ya, jadi kalau di Sumatera kan harus melibatkan layar toko hasilnya. Ya, oke, masih sedikit benar dan sedikit harus menarik. Oke, saya tadi menyampaikan ada dua. Yang pertama adalah smart business. Smart business itu hanya masalahnya. Kalau orang ini menyebutnya marketingnya, media promosi. Tapi kalau Bostoro ini adalah program untuk memanage persediaan kita. Jadi beda antara smart business sama Bostoro ini. Jadi kalau smart business tadi adalah pasar maya, tempat menempel barang kita harganya berapa, terus untuk pesan tapi lewat online. Tapi kalau Bostoro ini adalah program seperti di Indomaret atau Alfamart. Jadi orang beli cekrot di barcode keluar persediaan kurang satu atau lagi satu gitu kan. Nah, nanti setelah sekian minggu karena jualan terus akhirnya stop habis. Mereka seperti itu. Jadi toko itu biasanya ada sistem apa namanya inventory atau inventory barang mereka seperti itu. Jadi kalau toko-toko yang masih konvensional biasanya kan beli rokok ada di ini Suzuki beli gula dijual kasih Suzuki ketika mau lihat stok itu harus hitung benar, betul kan? Nah kalau ini enggak, jadi begitu satu laku kan kayak di market gitu, di market kan tinggal di barcode gitu. Begitu barcode hasilnya mengeluarkan stok, itu otomatis stok barang juga berkurang gitu. Sehingga di bagian pengadaan itu bagian persediaan itu harus nambah ketika stok habis. Ya, dia gambaran bedanya yang Bostoro ini sama yang smart business yang pertama tadi. Nah, perbedaannya kelihatan belum? Ya, jadi yang pertama sekali lagi yang lewat smart business itu hanya untuk promosi saja. Orang mengenal kita, saya ini siapa, tujuan dulu apa, saya bisa pesan lewat transfer saja. Gitu. Tapi kalau yang kedua ini adalah untuk memanage barang-barang saya. Di toko, misalkan ibu nanti harus punya toko, punya cabang, gitu. Nah, nanti untuk mengelola barang-barang yang di toko itu pakai ini. Gitu. Jadi barang yang tipe kode ini masih berapa? Kalau yang di smart tadi nggak ada, barang kita nggak tahu, karena itu hanya mendisplay saja. Kalau yang Bostoro itu tahu, karena di sini ada mobil-mobil ini. Nah, nanti intinya bahwa dalam sebuah perusahaan besar itu pasti ada bagian jualan sendiri, bagian pengeluaran sendiri, bagian pembelian sendiri. Karena kalau enggak, ya mungkin kalau bisnis keluarga sih bisa ya. Sing dodol ya aku, sing dodol aku, sing ada aku gitu kan. Dodol duit di toko ya harus dibawa kono ya. Betul nggak Bu? Tapi kalau untuk profesional nggak boleh seperti itu. Ini harus ada orang-orangnya. Dan itu harus setiap orang ini harus diujui. Tapi untuk tahap awal ini bisa. Artinya nanti ibu ketika daftar di Bostoro ini, ibu dapat semuanya bisa ngapa-ngapain gitu. Ya misalnya bisa melakukan persediaan, bisa melakukan pembelian, bisa tahu akuntansinya, bisa tahu laporannya. Jadi misalnya ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Kalau kita pengen, kalau misalkan perusahaan ibu sudah besar, otomatis dia harus bisa. Betul nggak? Karena ini harus ada seorang akuntan, ini harus ada di persediaan ini harus ada gudang dan sebagainya. Nah ini nextnya harapannya seperti itu. Nah terus, nah ini jadi nanti begitu untuk khusus Bostoro
toko. Jadi kalau yang pertama tadi adalah smart business. Untuk bos toko itu adalah seperti inventory barang yang kita punya, seperti pinjol, kayu, persediaan dan sebagainya. Itu nanti kita tidak ada instalasi, jadi tidak ada biaya pasangnya ada, terus kemudian biaya per transaksinya 100. Jadi gini, gampangnya begitu. Ibu pernah beli ke Alfamart, Indomaret, nyata komputer. Pernah kan? Ketika ibu membayar, itu ada setelah trek gitu. Nah itu membayar 100 perak. 100 perak aja, nggak lebih. Terus begitu, walaupun itu beli 5 item, 5 barang. Kan itu nanti satu misalkan beras, 2 apa, 3 apa. Begitu total 120, kita kasih 130 kembali 10.000, keluar satu lagi bayar 100 perak. Udah itu tidak lebih. Bisa dibayangkan kalau membangun satu sistem informasi dengan kekompleksannya kayak tadi, itu akan biasanya mahal. Tapi hanya 100 perak. Tapi itu seperti itu. Ya, nah terus kemudian seandainya perusahaan itu yang besar, gitu. Nanti per maksimal dalam itu 300.000 tidak akan pernah lebih. Dan terus kemudian sekali lagi 100 ini diambil bukan dari HPP Ibu, HPP ya, menjual itu baru, namanya ada penjualan, tetapi diambil dari pelanggan, pembeli. Misalkan begini, di nota habis 120.000, di harusnya nanti sudah di bawah ada 120.100 perak. Jadi pelanggan yang membayar 100 itu sebenarnya. Kenapa? Filosofinya begini, target saja 1.000. Ini 100 punya pasangan 500 jauh lah sumbangin mana itu karena kita nggak pernah gitu. Nah ini ngambil 100-nya itu dari situ. Jadi bukan dari harga itu dinaikkan 100 ya. Terus kalau misalkan ramai gitu ya, sebulan banyak, itu begitu 300.000 saya kan ada kelompoknya loh. Pak, misalkan sehari ini kira-kira terus laku sampai kalau 100, pokoknya kalau sudah 100 itu begitu sudah 300.000, maka kontrak itu berhenti. Selebihnya gratis. Terus seandainya hanya sebulan itu cuma 5, ya sudah bayar 500 perak saja. Kira-kira seperti itu sistemnya. Nah kemudian menggunakannya seperti apa? Mungkin begini, saya simulasikan sebentar ya. Menggunakan sebuah toko atau ini saya jelaskan saja. Pembelian ini adalah websitenya bos toko. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ada di manapun di Jakarta, bisa mengontrol kesediaan toko kita, siapa lagi? Ini kan kita sama punya toko itu, punya etalase, tapi yang nyata, kalau yang nyata. Kalau yang smart business tadi adalah yang maya, ya ada. Ini nyata. Dari situ itu ada banyak modul, ini kita bisa akses dari manapun dan ini online. Jadi ini online, kita akses dari manapun kita bisa tahu. Ini kalau kita lihat ada pembelian itu apa sih? Berarti kalau anggaplah kita ini punya toko gitu ya. Toko itu pasti ada
pembelian ini sebenarnya kayak apa, grafik pembelian, transaksi order. Jadi pembelian ini lebih ke kita pengadaan mengambil dari tempat lain, mereka seperti itu masuk ke pembelian. Nah kemudian di dalamnya ada pembelian apa saja pembelian itu. Nah ketika kita lihat, jadi kita itu untuk persediaan barang yang kita itu harus ada pembelian ya, biar nambah gitu. Pembelian itu dari masuk atau dari langsung toko-toko yang jual produk itu bisa kita ambil untuk pembelian. Terus kemudian ada waktu dan sebagainya. Nah di dalam itu ada mobil-mobilnya, konsinyasi. Pembelian itu kalau kita beli langsung. Kalau konsinyasi itu kalau ada orang titip ke kita, itu konsinyasi. Terus ini kalau kita tidak langsung masuk, langsung dari pabrik. Nah ini ada semua menunya. Jadi ini mobil itu kita pakai. Ini misalkan ada kita mau beli faktur, kita mau pesan barang, nah ini bisa kita tambah, kita misalkan mau beli apa kita pesan, nanti muncul PO itu transaksi kode untuk pengadaan dan sebagainya. Itu laporan semua kita akan sampaikan di sini lah. Jadi betul. Jadi kalau kita pengadaan sesuatu itu kan ada PO. Transaksi kode ini kita mau pesan apa dan bayarnya PO gitu. Jadi kalau bapak punya usaha yang besar itu mau pinjam ke bank, mau order ke industri, itu biasanya nggak langsung bayar gitu. Mas PO nanti setelah seminggu baru bayar. Nah ini pakai ini. Terus, jadi nah ini modul pembelian itu maksudnya itu. Jadi coba kita bisa menambah persediaan dengan cara membeli orang lain. Terus selain itu ada penjualan. Penjualan ini ada yang lewat kasir, apalagi kita sebutnya kasir. Kalau ini berarti penjualan yang ke perusahaan lain. Bisa kita jual barang ke perusahaan, ke koperasi, ke apa. Ini beli partai, ini acara. Ini ada menunya sendiri. Nanti kita bahas di waktu yang lain. Persediaan itu adalah nambah barang, kira-kira seperti itu. Jadi di toko kita itu ada barang apa saja. Nah, persediaan. Ini kita tambah barang yang kita harus beli atau kita ada hasil produksi masuk ke persediaan. Nah ini ada tambahan dan sebagainya. Terus selain itu ada lagi yang disebut dengan akuntansinya. Akuntansi ini yang keuangannya terkait seperti itu, jualannya seperti apa. Kantor cabang. Jadi nanti kalau ada kantor cabang di mana-mana, bisa diintegrasi dari satu. Jadi bapak ibu sebagai bos dimanapun sudah tahu ini bos jualannya itu bisa bangun sama laku berapa. Terus bulan ini yang paling kencang jualannya itu cabang mana itu. Terus untungnya berapa itu akuntansi khusus ini. Kantor cabang juga itu. Jadi ini Bapak Ibu, ini untuk mendaftar Desember ini Pak Ibu, itu free 3 bulan. Jadi selama Januari, Februari, Maret itu tidak dikenai biaya apapun. Terus bagaimana dengan Maret, April, Mei? Kalau Bapak Ibu nggak melakukan transaksi ya tidak dikenai biaya apapun. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini bukan bulanan bayar berapa itu enggak. Kalau dipakai ada jualan atau transaksi bayar. Kalau enggak bayar. Jadi ini yang punya transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak install, misalkan tidak ada transaksi, berarti enggak kena biaya. Nah, kami
dua tadi kita balik dari satu. Jadi kami memang sengaja ada form. Form ini tidak mengikat, artinya begini. Yang pertama, smart business tadi tidak berbayar, gratis. Kita registrasi, jadi agar bisa seperti yang punya istri saya dari Mampu itu harus diregistrasi. Registrasi ke kita, nanti untuk proses, misalkan Bapak Ibu punya produk ABC, nanti kita dalami lebih lagi di BRC caranya seperti apa. Jadi tahap awal tentu saja mau saya registrasi dulu, sehingga ketika datang ke sana sudah tinggal pakai. Sama Bostoco, dua ini kita bantu gitu. Sehingga yang kedua itu pun tidak berisiko gitu. Karena 3 bulan pertama gratis. Bulan keempat, apabila Bapak itu tidak menggunakan atau tidak jadi menggunakan, itu juga berbayar kan? Nah, nanti untuk laten, jadi kami ada 2 pengisi laten yang dikatakan nanti sama Silya seperti ini, yang bisa tinggal dengan dalam. Jadi 2 tadi, jadi yang pertama smart business atau mungkin Bapak ada yang menyimpulkan ya? Ada yang bisa menyimpulkan ya? Saya ada brief lagi. Jadi ada 2 tadi yang disampaikan, smart business dan Bostoco. Bisnis apa, Bostoco apa? Atau mungkin menjawab yang tadi, bedanya yang di smart apa namanya? Di sini akan punya apa namanya? Kalau yang di rumah apa ada di sini? Bedanya Bostoco sama apa itu apa? Bedanya itu kalau Bostoco itu bosnya dimanapun itu tahu gitu. Lewat tablet atau mungkin contoh yang agak besar biasanya dia sudah punya saja itu dan pakai ini di barcode bag. Nah itu yang seperti itu. Kalau itu hanya offline, jadi tahunnya stok dan sebagainya itu sudah tak perlu lagi. Tapi kalau ini dimanapun kita berada, selama kita bisa akses internet, pakai user dan akunnya kita, maka otomatis kondisi tubuh kita, kondisi tidak hanya tubuh ya, bisa mendapat punya kayak galeri, ya punya apa ya, untuk mendistribusi produk itu di mana kita bisa kita kontrol dan Nah, ini memang sengaja kami membagikan itu, kami mau datanya, nanti kami registrasi di Smart Business dan di Bostoco. Harapannya nanti begitu ada pelatihan lanjutan, itu tinggal mengeksekusi karena ini butuh waktu. Gitu. Mungkin sebentar ini saya masih punya tip, ada yang menyimpulkan ya Bu? Ada yang pengen dan bisa menyimpulkan di antara 2 ini, Bapak Ibu? Atau ada yang disampaikan Pak? Menyimpulkan terlalu berat ya? Bukan yang berat, yang berat. Ada yang mungkin disampaikan? Atau mau ditanya? Kita sudah tahu semua gitu. Informasi terakhir saya mau menceritakan. Gini, yang pertama dari smart business, yang kedua adalah Alfamart. Beda. Smart business itu adalah sistem informasi pasar ya. Tapi kalau Alfamart itu jadi saya membandingkan Alfamart dengan Bostoco gitu. Jadi kalau saya pakai dari smart business itu adalah web yang bisa diakses orang dan manapun untuk mendisplay barang kita. Ya, dan itu barangnya maya, gitu. Karena nggak ada, tapi tidak harus di tempat kita. Itu yang smart business. Kalau yang Bostoco ini ya kayak punya Alfamart itu mah,
Tapi kalau alamat di rumah atau foto yang ada cash registernya itu biasanya lokal. Ya tahunya di situ kalau pengen lihat stok itu ada server. Tapi kalau bos itu tidak, dimanapun kita bisa melihat stok, kemudian jualan, kondisi keuangan, semuanya itu online karena servernya ada di server. Kalau yang software yang jual pos kan kalau badan orang ada software pos itu servernya ada di tempat. Oke, ada yang tambahan pertanyaan. Jadi ada bedanya ya Bu. Jadi juga ada bedanya dari smart business, bisa adalah akses tadi, akses pasar. Kalau yang kedua tadi adalah Bostoko dan Indomaret, itu modalnya ada tambahan atau ini maksudnya nggak ada. Kayaknya mau menyampaikan ide itu. Ya. Baik, pertanyaan bagus. Kalau saya mau registrasi, apa yang harus siapkan? Yang jelas, tadi foto produk itu penting. Tapi untuk sekarang hanya ini aja Bu, biar kita registrasi di Desember ini, sehingga dapat seperti 3 bulan dan seterusnya kalau lagi pakai juga dapat bayar. Untuk Bostoko itu ada lanjutan nanti begini. Itu mungkin mentalisir barang-barang kita itu nanti butuh waktu, tapi bisnis tadi. Monggo Pak Cik, ketemu lagi ya. Ini bapaknya silakan. Jadi kalau untuk Bostoko itu inventaris benar, karena Pak kita tahu barang keluar masuk. Kalau sekali lagi, kalau yang Bostoko itu inventaris benar. Tapi kalau smart business itu adalah foto, betul. Jadi saya punya barang A, harganya berapa, untuk bisa display di internet itu butuh fotonya. Nah itu memang butuh foto. Dan ini mungkin ada waktu ya, karena mungkin seharian teknik itu bagaimana cara memasukkan. Itu seperti itu kan agak gampang kalau sudah familiar dengan Facebook, yang mengunggah seperti itu aja. Saya mungkin itu. Jadi kalau untuk yang hari ini sebenarnya hanya nomor KTP saja. Nama identitas, nomor KTP, itu nanti kita registrasi. Nextnya pada saat menginsertkan gambar membuat desain itu butuh training lagi, nanti kita upload waktunya. Nah itu butuh foto nanti jangan kita sampaikan nanti siapa. Kira-kira itu ada tambahan itu pertanyaan atau mungkin material dan yang flashdisk buat Bu siapa Bu? Oke. Foto karena foto dari teman-teman saya itu bisa ke depan teman saya yang foto. Bapak Ibu, jadi kira-kira seperti itu. Kalau boleh saya kita masukkan gitu. Dari pertemuan ini ada kira-kira Bapak Ibu ada pencerahan nggak? Pencerahan mungkin. Setiap orang pasti pengen maju gitu ya. Tidak hanya berada dalam kondisi tadi. Nah, Bapak Ibu punya setelah kita ketemu itu punya bayangan nggak? Saya nanti usaha saya mau seperti itu. Ya, dan itulah harapan kita jadi itu. Bapak, jadi kami pun juga untuk membangun infrastruktur ini juga
sudah kita desain sedemikian rupa. Jadi ini adalah pada tahap implementasinya, dan kami harus datang sosialisasi ke tempat-tempat sentral UKM untuk mengenalkan ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya mohon dibantu divisi formnya itu. Jadi sekali lagi form itu tidak mengikat, artinya nanti form itu berisi smart business dan identitas itu yang kami gunakan untuk meregistrasi ke sistem. Ada tanggapan? Oh gitu. Ya, nggak masalah. Ibu punya anak-anak nggak? Sampai besok masih jadi kelompok, jadi Bapak maju. Ya sebenarnya kita bagiannya sih tim gitu ya. Tapi sebenarnya maju bisa maju sendiri, bisa maju sendiri. Contoh masing-masing. Ya. Masing-masing apa? Pakai integritas masing-masing itu apa? Oke, ada yang tambahan Ibu atau ini? Jadi sekali lagi mungkin itu yang bisa kami sampaikan kalau tidak ada tambahan. Nah, ini kita tunggu ini formnya. Jadi nanti begitu next training selanjutnya itu adalah bagaimana memasukkan profil kita. Ya. Memang gini sih Bapak Ibu, jadi kalau orang Jawa itu kan biasanya ada pasar gitu ya. Tapi sekarang ada kalau orang apa itu ya, kalau nggak eksis nggak eksis. Jadi kita harus memunculkan diri kita. Kalau nggak gitu orangnya nggak kenal. Cara memunculkan seperti apa? Ya seperti ini. Saya punya batik apalah yang mungkin beda dengan orang lain. Ibu bapak tahu punya bayangan ya, tiba-tiba begitu dimunculkan ada orang kedua dari Eropa yang tahu gitu, kok ini bagus, belinya $1. Itu sangat mungkin, jadi harapannya nanti seperti itu. Oke, kalau saya pandu, boleh saya pandu. Jadi di sini nama toko itu nanti gini aja, pakai tulisan yang kalau masih kelompok, nama ibu aja dalam kurung kelompok apa gitu. Email kosongin saja. Yang nomor 2, yang ketiga alamat toko alamat ibu, kuotanya dibayar Klaten, provinsi Jawa Tengah. Semua alamatnya tadi alamat ibu aja ya. Nama pemilik, nama ibu, email pemilik dikosongin, nomor HP, referensi, tanda tangan saja. Alamat kitanya dikosongin aja Bu, nanti kita yang tuliskan, jadi begitu selanjutnya tinggal mana referensinya untuk ada barangnya. Saya boleh minta nomor KTP di bawah, ditulis aja di pojok bawah kanan, karena nomor KTP-nya gitu. Bapak Ibu mohon perhatian sebentar, itu ternyata identitas nggak ada, mungkin dikasih aja identitas KTP nomornya berapa. Yang di bawah. Terima kasih.
maksud kami kembalikan. Untuk formnya nanti dikumpulin ke kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita semua dengan kesempatan untuk kumpul kami nanti. Ini hanya pengenalan. Jadi pengenalan dulu. Setelah kita kenal, kita bagaimana cara mengekspresinya itu betul waktu. Nanti di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya dan ada kurang lebihnya. Mohon maaf dan akhir kata bila kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah acara perkenalan Bostomo pada siang hari ini, kami dari Telkom mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan usaha Bapak Ibu semakin maju. Amin. Selain itu, Pak saya juga sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sedikit, barangkali Bapak Ibu yang belum lengkap untuk KTP-nya ditulis yang paling bawah. Ya, ditulis di mana saja boleh, karena itu nanti saya bisa membedakan